Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayat Romdani dari kelas 6E Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen terkait isi dari materi bab 4 dan bab 5. Langsung aja. Pertanyaan yang pertama, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Kita pahami dulu pengertian dari pendekatan itu sendiri, di mana pendekatan pembelajaran merupakan sekumpulan cara atau metode umum yang digunakan guru untuk menyampaikan materi IPA agar lebih efektif. Jadi, pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan karena sains bukan hanya sekedar menghafal fakta, melainkan sebuah proses berpikir ilmiah. Dengan pendekatan yang tepat, siswa diajak untuk aktif mengamati, bertanya, menyelidiki, menalar, dan mengkomunikasikan temuan mereka. Hal ini membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam, melatih kemampuan berpikir kritis, serta menemukan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, ketelitian, dan kejujuran. Sebaliknya, jika guru tidak menggunakan pendekatan, pembelajaran biasanya menjadi monoton dan hanya berpusat pada guru. Siswa cenderung pasif, mudah bosan, hanya menghafal untuk ujian, sulit menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, serta keterampilan berpikir dan sikap ilmiahnya kurang berkembang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dari 4 karakteristik tersebut, manakah menurut Anda yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Menurut saya, pengetahuan metakognitif merupakan yang paling sulit diukur melalui ujian tertulis. Kenapa? Dimensi faktual dan konseptual masih cukup mudah diuji dengan soal pilihan ganda atau uraian. Dan untuk pengetahuan prosedural, bisa diukur melalui pertanyaan tentang langkah-langkah. Nah, namun, metakognitif melibatkan kesadaran siswa terhadap proses berpikirnya sendiri, seperti bagaimana mereka memilih strategi belajar, memantau pemahaman, dan mengevaluasi diri. Karena sifatnya yang sangat internal dan reflektif, dimensi ini lebih baik diukur melalui jurnal reflektif, observasi, atau portofolio. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA sekolah dasar? Secara umum, model pembelajaran IPA sekolah dasar terdiri dari 3 komponen utama. Nah, yang pertama, komponen informasi umum yang mencakup identitas modul, pencapaian pembelajaran, kompetensi awal, dan profil pelajar Pancasila. Kedua, komponen inti yang berisi tujuan pembelajaran, materi pokok, kegiatan pembelajaran beserta model atau pendekatannya, serta media dan sumber belajar yang digunakan. Dan yang ketiga, komponen pendukung seperti instrumen asesmen, rubrik penilaian, LKPD, dan data referensi. Ketiga komponen ini membuat modul menjadi lebih lengkap, fleksibel, dan siap digunakan oleh guru. Pertanyaan yang keempat, yaitu deskripsikan bagaimana cara menggabungkan 2 model pembelajaran dalam satu pertemuan dalam pembelajaran IPA. Menggabungkan 2 model pembelajaran disebut dengan hybrid model atau model campuran. Tujuannya adalah agar pembelajaran lebih variatif, sesuai dengan kebutuhan siswa dan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara menggabungkan 2 model pembelajaran adalah memilih 2 model yang saling melengkapi, kemudian menggabungkan sesuai dengan alur waktu dan tujuan yang ingin dicapai. Kita berikan contoh. Nah, misalkan kita bisa menggunakan Problem Based Learning atau PBL dengan model inquiry. Pada awal pertemuan, kita menggunakan PBL untuk menyajikan masalah autentik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, setelah siswa terlibat dengan masalah tersebut, kita lanjutkan dengan model inquiry untuk membimbing siswa merumuskan hipotesis, mengumpulkan data melalui observasi atau percobaan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Dengan kombinasi ini, siswa tidak hanya belajar memecahkan masalah, tetapi juga melatih proses berpikir ilmiah secara utuh. Selanjutnya, pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang kelima, yaitu, menurut Anda, salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar? Baik, menurut saya, salah satu model pembelajaran yang paling efektif adalah Problem Based Learning atau PBL,
di mana model ini menyajikan masalah-masalah autentik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui proses mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mencari dan menganalisis data, berdiskusi, serta menyimpulkan, siswa secara alami terlatih berpikir kritis, logis, dan kolaboratif. Oleh karena itu, PBL sangat sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA yang menekankan pemecahan masalah ilmiah. Baik, itu tadi jawaban dari 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.